Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri Renungan Surah Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita lihat 1 Korintus bab 6 ayat 13 sampai 19 dengan tajuk ini, menjaga tubuh dari dosa percabulan. Mari kita baca ayat yang pertama ataupun yang dari ayat ke-13. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahawa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahawa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahawa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahawa kamu bukan milik kamu sendiri? Demikianlah firman Tuhan. Paulus mengatakan, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Ia merujuk kepada keinginan hidup, ingin memuaskan diri. Ya, memang kita boleh melakukan apa saja dengan tubuh kita kerana tubuh sendiri adalah milik sendiri. Tetapi Tuhan berkata, janganlah melibatkan tubuh kita dalam percabulan. Ayat 13 ini menegaskan, tubuh kita bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Amin. Jadi, kenapa sangat penting menjaga tubuh kita dari dosa percabulan? Yang pertamanya, tubuh kita adalah untuk kebangkitan kepada kemuliaan kita. Ayat 14 berkata, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tuhan mengambil peduli akan tubuh kita. Tuhan akan membangkitkan kita dalam bentuk tubuh. Seperti mana Tuhan membangkitkan Yesus dalam bentuk tubuh dengan kuasa-Nya. Tuhan akan memberikan kita tubuh baru. Tubuh yang mulia dan sempurna. Amin. Nah, oleh kerana Tuhan mengambil peduli akan tubuh dan tubuh itu adalah pemberian Allah, maka kita harus menjaga tubuh kita supaya tidak disalahgunakan untuk perbuatan cabul yang tidak bermoral. Yang keduanya Paulus berkata, tubuh kita adalah anggota Kristus. Ayat 15. Tidak tahukah kamu bahawa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Kita telah disatukan dengan Kristus, menjadi anggota Kristus. Maka setiap perbuatan kita melibatkan Yesus. Jadi, apabila seseorang melakukan percabulan, perbuatan itu seolah-olah melibatkan Kristus. Bukankah ini sangat memalukan? Kalau demikian, apakah kita akan menodai tubuh kita yang adalah tubuh Kristus dengan menyerahkannya kepada perbuatan-perbuatan cabul? Sudah pastinya tidak. Yang ketiga, ayat 16 ini. Atau tidak tahukah kamu bahawa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging.
Paulus mengatakan, kalau kita bersetubuh dengan perempuan cabul, kita akan menjadi satu tubuh dengan dia. Menjadi satu jasad dengan perempuan itu. Persetubuhan akan menghasilkan satu ikatan yang sangat kuat di antara kedua-dua orang yang terlibat. Itulah sebabnya persetubuhan itu hanya dibenarkan dalam perkawinan untuk suami istri. Itulah katanya dalam surat Kejadian bab 2 ayat 24. Keduanya akan menjadi satu daging. Demikianlah juga hal yang sama apabila kita menerima Yesus. Kita telah menjadi satu dengan Yesus. Dalam ayat 17 ini berkata, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ya saudara, kita terikat dengan Yesus, menjadi satu roh dengan Yesus. Jadi apa yang kita perlu buat? Ayat 18 berkata, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Kita harus lari dari percabulan. Jangan mendekatinya, jangan memikirkannya, lari. Dosa itu sudah cukup membinasakan karena ia memisahkan kita dari Tuhan dan menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, apalagi dosa percabulan. Paulus berkata, orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Yaitu, ia akan membinasakan tubuhnya sendiri. Tubuhnya yang terdiri dari roh dan jiwa, segala perasaan, emosi, dan kehendak orang itu. Orang itu telah mengikatkan diri kepada dosa percabulan. Nah, itulah sebabnya Paulus berkata, jauhkanlah diri dari percabulan. Yang keempat, Paulus mengatakan, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, yang mana Roh Kudus diam di dalam kamu. Ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Pada saat kita menerima Tuhan, kita juga menerima Roh Kudus yang sekarang diam di dalam kita. Kita telah menjadi satu dengan Tuhan. Kita diam di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Tubuh kita telah menjadi bait suci Allah. Tempat kediaman Tuhan. Tempat kediaman Tuhan adalah suci dan kudus. Maka adalah sangat tidak wajar kalau kita mencabulkan tubuh kita kepada perbuatan seksual yang tidak bermoral. Kita harus menjaga kekudusan hidup, menghindari diri dari segala yang akan mencemarkan diri kita seperti mana ayat 18 telah mengatakan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Saudara, kalau kita menjaga kekudusan hidup dan mengutamakan Tuhan dalam hidup, pasti Tuhan akan berkenan dan memberkati usaha kita. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah Bapa yang kudus dan yang mulia, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami sadar bahwa dosa percabulan yang akan mengikatkan diri dan rohnya dengan orang lain, sehingga keduanya akan menjadi satu daging. Ya Bapa, kami tidak mau lagi mengambil anggota Kristus dan menyerahkannya kepada percabulan. Kami telah disatukan dengan Yesus. Kami telah menjadi bait suci Allah. Tolong kami untuk menjaga kekudusan hidup, tubuh, dan pemikiran, agar kami dapat memberikan penyembahan hidup yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur.